Selamat hari Minggu dan salam sehat buat ibu bapak saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih kita boleh ketemu kembali dalam kebaktian ini dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perasaannya seperti waktu ini berjalan cepat. Padahal dia tetap 24 jam, tapi perasaan kita seperti cepat berlalu. Sekarang kita sudah memasuki minggu pertama bulan September. Dan beberapa bulan lagi ke depan kita akan merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Begitulah hidup ini sepertinya berlalu cepat dan Tuhan menyertai Anda sekalian. Saudara, saya harap kita semua sehat. Dan doa saya Tuhan melindungi Anda sekalian dimanapun Anda berada, karena walaupun COVID ini sudah angka menurun, tapi jenis yang baru itu, varian Delta itu sangat ganas dan boleh dengan secepatnya membawa seseorang untuk meninggalkan dunia ini. Di dalam Kristus Yesus kita boleh percaya dan bersukacita, bekerja, berdoa, ora et labora. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kesempatan kali ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 ayat 4 hingga yang ke-10. Demikian bunyinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, Yesaya berarti Tuhanlah penolongku, Tuhan sumber keselamatanku. Itulah arti nama Yesaya. Dan nama itu juga seturut dengan firman Tuhan yang berpesan kepada kita pada kesempatan ini. Kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Saudara, hari-hari kehidupan ini berjalan terus, silih berganti. Pengalaman kita juga silih berganti. Ada suka, ada duka, ada sakit, ada sehat. Ada juga hal-hal yang kita alami dalam pekerjaan kita. Sukses atau gagal, untung atau buntung. Itu pengalaman yang dialami oleh semua orang. Tapi firman Tuhan mengajak kita, kuatkan hatimu apapun yang kamu alami. Kuatkan hatimu, semangatlah, jangan takut. Begitu dikatakan oleh firman Tuhan. Ada dua hal yang sedang
terjadi pada saat-saat terakhir ini. Apa yang dua hal itu? Yang pertama ialah munculnya pemanasan global atau disebut global warming. Artinya suhu udara atau panas bumi semakin tinggi, suhu udara naik mengakibatkan terjadinya gelombang laut yang besar dan juga badai tropis yang sangat mengganas. Kita saksikan dari layar kaca di televisi kita bagaimana badai tropis itu melanda Amerika dan juga benua-benua yang lain. Termasuk juga di daerah kita munculnya gelombang-gelombang tinggi sampai 6 meter di Lautan Hindia maupun di Samudra Pasifik. Itulah pengalaman kita. Dan itu membawa bencana besar bagi sebagian orang. Semoga itu cepat berlalu. Dan juga badai yang kedua ialah badai pengaruh daripada virus COVID-19 dan varian Delta akhir-akhir ini. Itu juga disebut pandemi. Oleh karena apa? Pandemi artinya dia melanda seluruh bumi ini. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya Indonesia. Tapi dimanapun di negara maju sekalipun, di Amerika, di Kanada, di Eropa, di Australia, di Tiongkok. Pandemi itu sangat-sangat mengganas. Dan itu juga membuat ketakutan bagi manusia. Ada orang yang jatuh miskin, ada orang yang kena PHK, ada orang yang meninggal dunia, yang terpapar COVID, juga banyak yang menderita. Medis dan paramedis juga ratusan orang yang meninggal dunia. Itulah dua hal yang sedang melanda kehidupan kita hari-hari terakhir ini. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Yang penting firman Tuhan berkata kepada kita supaya kuat dan sehat dan semangat dalam hidup ini. Dia berkata, kuatkanlah hatimu, jangan takut, aku menyertaimu. Satu ketika dalam perjalanan Yakub, dia tiba di satu tempat yang namanya Luz. Dia beristirahat di situ dan karena begitu capek dia tidur berbantalkan batu. Tetapi pada malamnya itu dia bermimpi. Dia melihat tangga yang dari bumi sampai ke langit atas. Dan di situ malaikat Tuhan turun naik. Dan kemudian dalam mimpinya itu dia mendengar suara Tuhan. Lihatlah kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu. Aku akan menyertaimu. Yakub bangun dari tidur dan dia sangat-sangat senang dan bersuka cita. Dan dia merubah nama tempat itu Luz menjadi Bet-El, artinya rumah Tuhan atau bait Tuhan. Dan itu memberikan dia kekuatan yang baru untuk melanjutkan perjalanannya. Saudara yang kekasih, saya mau jabarkan untuk kita. Diri kita juga, hati kita ini juga adalah Bet-El, adalah bait Allah. Dan bila Allah hadir dalam hati, dalam diri kita, kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Apapun di depan sana yang akan terjadi. Itu Anda boleh ketemu atau baca nanti dalam kitab Kejadian. Dan kemudian pada masa perjanjian baru, Tuhan Yesus juga berkata kepada semua murid-muridnya atau orang percaya dan kita juga saat sekarang ini, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, tidak seorang pun tahu kapan akhir zaman itu tiba. Dan sepanjang itulah, sepanjang waktu itu, dari sekarang sampai ke depan,
Tuhan akan menyertai kita. Demikian dikatakan. Saudara, firman Tuhan sangat indah sekali untuk kita pada kesempatan ini. Ada 3 pesan yang disampaikan kepada kita. Saya coba nanti secara ringkas saja, runut dan tidak membosankan. Pesan yang pertama berbunyi, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Tuhan penolongmu. Kuatkan hatimu, jangan takut. Tuhan penolongmu. Saya baca dulu ayat 3 dan 4 karena itulah dasar daripada penguatan Tuhan kepada manusia. Dikatakan pada ayat 3 dan 4 pasal 35 barusan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudaraku, kata-kata yang indah, kata-kata penguatan ini, siapa yang menyampaikan? Dan saya mau katakan, ucapan ini berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada umatnya. Kalau Tuhan yang mengatakan, di situ ada garansi, di situ ada jaminan bahwa apa yang dijanjikan akan terjadi pada waktunya. Di situ bedanya dengan ucapan atau kata-kata dari manusia yang boleh memberikan kata penghiburan tapi tidak ada jaminan untuk menjadi kenyataan. Tuhan bersama kita. Dia menguatkan kita. Siapakah rupanya Tuhan sehingga kita boleh percaya? Saya akan memberikan 2 contoh saja untuk kita, untuk menguatkan hati kita. Yang pertama, Tuhan berkata kepada Abraham dan istrinya Sarai, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah seturut dengan kehendakku." Akulah Allah yang berkuasa, El Shaddai. Kejadian 17 ayat yang pertama. Itulah yang mengatakan penguatan tadi, hiburan tadi kepada umat dan kepada kita hari ini. El Shaddai. Dan yang kedua, Tuhan juga menunjukkan siapa dia tatkala seorang perempuan pembantu rumah tangga, Hagar namanya, sedih, sepi, sendiri di padang pasir. Dan dia merasa bahwa inilah akhir hidupnya. Karena di situ suasana kering kerontang, tidak ada sumber. Tapi Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Hagar, aku telah memberkati rahimmu. Pulang, kembalilah kepada indukmu Sarai dan Abraham." Dan dia kembali, dia berkata, "Oh, rupanya ada Dia yang melihat aku. Engkaulah El Roi-ku." Anda boleh baca dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 13 sampai 14. Saudara, Tuhan melihat kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu dan jangan takut dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini menguatkan umat Yehuda dan menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya yang dapat diandalkan hanyalah Tuhan semata. Mungkin secara sekilas saya gambarkan, Israel itu termasuk Juda di dalamnya, berada di antara 2 kerajaan yang berkuasa. Satu di utara, kerajaan Asyur, satu lagi di selatan, kerajaan Mesir. Yehuda bersandar kepada kerajaan yang berkuasa. Dia ingin tenang, dia ingin terlindung, dan maunya dia berada dalam zona aman dan nyaman. Politik bermain, dan dia bersama-sama dengan Mesir
mau mengalahkan Asyur. Tapi ternyata dalam perang tersebut Asyur kalah, Mesir kalah, dan juga Yehuda, dan ribuan orang daripada orang Yehuda mati dalam kancah peperangan itu. Bangsa Israel, Yehuda itu letih, lesu, marah dalam hati, lemas mereka, tidak ada berdaya dan tidak melihat ke depan lagi. Dan justru pada saat itulah yang Allah sebelumnya marah kepada mereka karena bersandar kepada manusia, tetapi Dia sekarang berbalik dan mengasihi, mencintai umatnya, dan Dia berkata, hiburkanlah umatku, hiburkanlah mereka, dosa-dosanya telah saya ampuni. Dan dengan demikian mulailah perubahan yang baru. Saudara yang kekasih, pengalaman dari Yuda itu menjadi pengalaman kita juga sekarang ini. Maksudnya saya jangan sekali-kali mengandalkan orang lain. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan dari siapapun untuk hidupmu. Jalani hidup ini. Karena ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang mengandalkan manusia, satu waktu dia akan kecewa dan kalah dalam perjuangannya. Andalkanlah Tuhan, andalkanlah kekuatannya, andalkanlah pertolongannya. Itu dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang kedua. Padamu Tuhan aku berlindung. Dan itu dikatakan oleh Martin Luther dalam perjalanan perjuangan hidupnya. Tuhan, Engkaulah benteng hidupku, Engkaulah kubu pertahananku menghadapi siapapun yang berseberangan dengan aku. Saudara yang terkasih, lebih baik mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Dengan siapapun kita harus berteman dengan baik, bersahabat dengan baik, saling menghargai, saling menolong, tapi mengandalkan diri dan menyerahkan diri untuk masa depan kita hanya satu, kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, El Roy itu. Pesan yang kedua bagi kita berbunyi, Tuhanlah yang membuat pembaharuan dalam hidup ini. Tuhanlah yang membuat pembaharuan dalam hidup ini. Dalam hidup ini, saudara, tidak ada yang menetap atau kekal. Tidak selamanya kita sedih, tapi ada saatnya juga kita senang dan ketawa. Ada pembaharuan yang membawa perubahan dan sukacita. Dan pembaharuan itu bukan dari siapa-siapa, tetapi pembaharuan itu adalah datang dari Tuhan sendiri. Pada ayat 5-6 digambarkan demikian untuk menggambarkan perubahan yang terjadi itu. Telinga orang tuli akan dibuka, mata orang-orang buta akan dicelikkan, orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Saya singkatkan, perubahan itu bukan hanya terjadi kepada manusia, tapi alam juga dirubah Tuhan untuk menjadi kesenangan dan kenikmatan daripada umat Tuhan sendiri. Dan itulah janji Tuhan kepada kita. Dia yang menciptakan perubahan itu, supaya dengan perubahan itu kita boleh bergerak dan maju. Dalam hidup ini, Tuhan melihat perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan ini, Tuhan menciptakan perubahan untuk kebaikan kita. Kalau dulu Dia berjanji dan melaksanakannya kepada umat Israel, umat Yehuda, Tuhan juga menciptakan itu untuk kita sekarang ini.
Saudara-saudara yang kekasih, demikian perubahan yang diciptakan Tuhan, yang menggambarkan nanti pada tahun-tahun kemudian bahwa Tuhan membebaskan Israel dari perhambaan di Babel. Tatkala Raja Persia Kores menaklukkan Raja Babel, maka diberilah kebebasan kepada umat Israel untuk kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Dan itu merupakan satu mimpi yang tidak pernah dipikirkan oleh umat Israel, tapi menjadi kenyataan. Dan kalau kita baca Mazmur pasal 126, itu selalu dinyanyikan oleh umat Israel tatkala mereka ziarah dari diaspora, dari tempat-tempat yang jauh dari Yerusalem, berkumpul ke kota Yerusalem. Mereka menyanyikan bagaimana Mazmur 126 berbunyi, Tuhan menciptakan perubahan bagi kita seperti mimpi yang tidak pernah kita pikirkan, tapi menjadi kenyataan. Seperti petani yang capek dan berkeluh pada waktu menanam di ladangnya, tapi menjadi sukacita saat-saat dia memanen. Itulah yang digambarkan oleh umat tadi. Dan lagu tersebut juga sering kita dengarkan dari paduan suara kaum bapa, dinamulak natarbuang tinogihon ni Jehovah. Dusun halat namar nipi hita. Begitu digambarkan paduan suara tersebut. Marilah kita lihat akhir daripada khotbah kita sebagai pesan ketiga yang terakhir, bahwa gambaran dari Tuhan menciptakan jalan yang aman bagi umat Israel, umat Yehuda kembali ke Sion. Itu menjadi gambaran daripada perbuatan pelayanan Tuhan yang selengkapnya untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan itu. Dan itu yang kita yakini, kita pegang sampai hari ini. Kalau kita simak lagi lebih luas, saya berikan beberapa contoh. Tuhan Yesus berkata, Akulah roti kehidupan. Anda boleh baca pasal 6 dari kitab Yohanes. Akulah roti kehidupan. Siapa yang menerima roti daripadaku tidak akan kelaparan lagi di dunia ini. Hati yang menerima firmanku tidak akan lapar lagi oleh karena faktor-faktor kehidupan di dunia ini. Akulah terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Yang menerima terang daripada aku akan melihat jalan kehidupan itu, di mana dia bergerak, di mana dia beraktivitas, dan tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan kepada kegelapan. Yohanes pasal 10 berkata, Akulah gembala yang baik. Akulah pemimpinmu, gembala yang mau berkorban untuk domba-dombanya. Demikianlah aku mau berkorban untuk kamu, supaya kamu selamat dalam hidupmu ini. Salibnya menjadi bukti pengorbanan yang lengkap untuk kita. Pada Yohanes pasal 11 ayat 25, firman yang mengajak kita untuk tidak takut kalaupun satu waktu menghadapi kematian. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya padaku tidak akan mati walaupun satu waktu dia akan hidup. Saudaraku yang kekasih, itulah beberapa catatan untuk kita untuk melihat bahwa segala pelayanan, janji-janji dari Tuhan sudah dilengkapi dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Anda, kita sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan, dan saya harap Anda tetap bersuka cita, tapi jangan lupa juga mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan itu. Yang sangat-sangat sudah paham bagi kita ialah cuci tangan yang bersih, pakai masker, dan menghindari kerumunan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu itu hati kami dikuatkan supaya kami jangan takut dalam hidup ini. Sungguh banyak hal-hal atau faktor-faktor yang membuat kami terkadang takut ya Tuhan dan cemas. Tapi biarlah dengan firman-Mu itu kami diteguhkan dan dikuatkan. Kami kembali berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar oleh karena COVID, maupun yang sakit oleh karena beberapa jenis penyakit yang lain. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, dan Tuhan juga yang menentukan langkah-langkah kehidupan mereka. Kami berdoa supaya mulai Tuhan mereka sembuh lagi. Kami berdoa untuk diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak dan cucu kami semua dimanapun mereka berada. Kiranya berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Dan kami boleh sehat, kami boleh bekerja, kami boleh bersukacita, dan kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin.